Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Muna, nomor induk mahasiswa 204222041. Kita di sini akan membahas mengenai dream building. Dalam topik pembahasan dream building sendiri, kita akan membahas mengenai yang pertama, urgensi membangun impian, yang kedua, mengenai cara kita merubah impian menjadi kenyataan, yang ketiga, hukum-hukum mewujudkan impian, dan yang keempat adalah impian dalam pandangan perspektif syar'i. Setiap orang pasti telah mendengar kata impian. Waktu kita kecil dulu, kita memaknai impian dengan kata cita-cita. Impian sendiri mempunyai arti sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan benar-benar ingin kita wujudkan. Ketika kita mempunyai keinginan tapi tidak ingin terwujudkan, itu tidak dinamakan dengan impian. Impian tak harus mewah, tetapi impian sendiri itu akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Seperti halnya Thomas Alva Edison. Dia bermimpi ingin menerangkan seluruh dunia. Maka Thomas Edison bekerja keras sehingga menciptakan sebuah lampu. Dan lampu itu digunakan seluruh dunia dan akhirnya dunia menjadi terang. Maka kita tidak boleh menyepelekan kata impian, karena impian itu adalah hal yang mencapai kita kepada kesuksesan. Dengan begitu, kita mempunyai 3 hal poin penting kenapa kita harus mempunyai impian. Yang pertama, impian menjadikan kita manusia yang lebih semangat. Impian adalah tujuan kita, maka kita akan menghabiskan waktu semaksimal mungkin dengan hal-hal yang manfaat. Berbeda halnya ketika kita tidak mempunyai impian, maka kita akan menghabiskan waktu yang kita punya dengan hal-hal yang kurang faedah. Contohnya nongkrong dengan teman, bermain game, rebahan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, impian adalah menjadikan kita mempunyai titik fokus. Kenapa dibilang titik fokus? Karena impian adalah tujuan kita, maka tujuan kita adalah titik fokus kita. Ketika kita tidak mempunyai impian, maka kita tidak mempunyai titik fokus. Contoh halnya, ketika kita lulus SMA, kita tidak mempunyai impian, maka kita akan ikut-ikutan dengan teman. Teman kita bekerja, kita ikut bekerja. Teman kita kuliah di jurusan A, kita ikut di jurusan A. Berbeda halnya ketika kita mempunyai impian, maka kita akan melalui jalan, mencari jalan, agar kita tidak tersesat menuju impian kita. Yang ketiga adalah impian menjadikan kerja keras yang kita lakukan tidak terasa sia-sia. Impian akan menghantarkan kepada kesuksesan. Kesuksesan tidak diraih dengan cara mudah. Kesuksesan akan diraih dengan melewati kegagalan-kegagalan. Dengan begitu, ketika kita mempunyai impian, maka kegagalan tersebut adalah motivasi tersendiri buat kita untuk selalu bangkit menuju kesuksesan. Karena sebagian pepatah mengatakan 100 kali kita gagal, 101 kali kita bangkit. Ketika kita sudah mempunyai impian, langkah selanjutnya adalah kita mencari strategi khusus untuk mencapai impian tersebut. Sehingga tak sedikit orang mencari buku-buku motivasi terkenal, buku-buku dari orang-orang sukses. Buku-buku tersebut digunakan untuk membantu dalam mewujudkan impian. Adapun strategi atau langkah yang kita gunakan dalam mewujudkan impian menjadi kenyataan, yang pertama, menuliskan impian di atas kertas. Kenapa kita harus menuliskan impian di atas kertas? Karena dalam penelitian 75 dari 100 orang yang menuliskan impian di atas kertas, ia dapat meraih impian tersebut. Ketika kita sudah menuliskan impian kita di atas kertas, yang kedua adalah
kita memilih atau memprioritaskan mana impian yang kita akan capai terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena dengan rasa percaya diri, kita tidak akan terombang-ambing dengan keadaan. Dengan begitu, kita akan selalu semangat, tidak putus asa dengan segala kegagalan-kegagalan yang kita lalui. Yang keempat adalah kita mengevaluasi diri kita secara berkala. Tujuan mengevaluasi ini adalah mengetahui sejauh mana kita sudah melangkah untuk mencapai impian kita. Karena pemenang sejati adalah tidak menyerah sebelum berhasil mencapai impian yang kita inginkan. Yang kelima adalah mengabaikan hal-hal yang negatif. Hal-hal tersebut akan menghambat kita menuju impian kita. Maka pasang kacamata kuda, lurus pandang ke depan, dan gantilah hal-hal negatif tersebut dengan hal-hal yang positif. Dengan begitu, kita akan selalu semangat meraih impian kita. Yang keenam adalah fokus pada impian kita. Dalam menuju kesuksesan, maka akan dilalui oleh beberapa rintangan atau kegagalan. Dengan begitu, kita harus fokus. Fokus mana tujuan kita, mana jalan kita, sehingga perkataan orang lain tidak akan mengganggu pikiran kita. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Semakin banyak yang kita mau, maka kita harus semakin banyak berdoa kepada Allah. Semakin banyak yang kita inginkan, maka kita harus semakin banyak untuk meminta kepada Allah. Berdoa, meminta kepada Allah, semoga diijabahi apa yang kita inginkan. Hukum dalam ujian impian ini bisa kita sebut dengan hukum Law of Attraction. Hukum ini bersifat universal, sehingga berlaku untuk siapa saja. Dalam memahami hukum ini, kita harus memahami cara kerja otak kita. Adapun prinsip-prinsip kerja hukum ini adalah pikiran kita akan menjadi manifestasi kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh memikirkan hal-hal negatif, karena hal-hal tersebut akan terjadi di suatu saat. Dan perlu diketahui bahwa hukum ini selalu bekerja tanpa kita sadari, karena hukum ini selalu bekerja walaupun kita tidak meyakininya. Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki impian. Di dalam Islam terdapat 3 konsep utama mengenai impian. Yang pertama usaha, yang kedua doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Konsep tersebut memiliki hubungan erat, di mana ketika kita usaha tanpa diiringi doa, itu sama halnya kita sombong. Ketika kita hanya doa tanpa usaha, itu sama halnya nihil. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaannya sendiri. Dan dengan konsep tawakal sendiri adalah kita ketika sudah berusaha, sudah berdoa, maka kita tawakal. Tawakal berserah diri kepada Allah karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat mengenai kita harus selalu semangat dalam meraih impian kita. Sebagai contohnya adalah surat Yusuf ayat 87 yang memerintahkan kita dilarang untuk berputus asa. Karena sesungguhnya berputus asa itu adalah golongan-golongan orang-orang kafir. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus selalu bekerja keras, jangan berputus asa, dan disertai oleh doa dan tawakal. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita. Sekian pembahasan mengenai dream building, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.